Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul kembali di masjid kita untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca pelajaran kita, mari kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari satu ayat di surah Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Ayat ini Bapak Ibu jamaah sekalian menjelaskan secara umum tentang perintah salat. Ketika Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, rukuklah dan sujudlah. Berarti dia perintah salat. Hanya saja Allah memisahkan kalimat ruku dan sujud, dan sudah pernah kita jelaskan keutamaan ruku dan sujud. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu, dan maksudnya juga adalah pada umumnya adalah salat. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan. Beberapa penjelasan dalam beberapa literatur, waf'alul khaira maksudnya semua kebaikan-kebaikan yang sebenarnya itu efek dari ibadah dan salat kita secara khusus. La'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan bahas ayat ini dalam perspektif fikih salat, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan beberapa pelajaran yang sebagiannya mungkin adalah pengulangan. Kita baca satu atau dua hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan salat sebagaimana yang diinginkan oleh ayat di surah Al-Hajj tadi, ayat 77. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, diceritakan oleh sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke depan untuk memimpin salat, dan
beliau mendapati ada beberapa sahabat itu berlambat-lambat maju ke depan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taqaddamu." Maju sini. "Wa'tammu bi." Dan bermakmumlah kepadaku, artinya ikuti saya. "Wal ya'tamma bikum man ba'dakum." Rawahu Muslim. Dan orang di belakang kalian hendaklah mengikuti gerakan yang di depan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gambarannya, Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi suatu saat ketika iqamah telah dikumandangkan, Nabi sudah berada di depan. Kemudian ternyata kejadian yang biasa kita alami di tempat kita, di masjid kita, itu ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah sudah berdiri, kemudian membalikkan tubuhnya ke para sahabat. Ternyata ada beberapa sahabat yang malu-malu maju ke depan. Maka Rasul mengatakan, maju sini. Dan nampaknya di beberapa masjid sering terjadi begitu, Pak ya. Maju. Ya. Maka kemudian Rasul mengatakan, ayo maju ke depan dan hendaklah kalian mengikuti gerakan saya. Dan orang yang di belakangnya kemudian mengikuti yang di depannya. Ya. Dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian memberikan petunjuk bahwa yang pertama, hampir semua hal-hal yang terjadi di zaman kita itu sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah dan generasi berikutnya. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini ketika Rasulullah mengatakan ayo maju ke depan, memberikan petunjuk bahwa shaf paling mulia adalah shaf yang terdepan, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan kemuliaannya. Beliau bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man yusalli fis sufufil awwal." Dalam riwayat fis sufufil awwal, dalam riwayat fis sufufil mutaqaddimah. Sesungguhnya Allah memberkahi dan malaikat akan bersalawat kepada mereka yang selalu sholat di saf-saf terdepan. Jadi riwayatnya saf pertama, dalam riwayat yang lain saf-saf terdepan. Dan itu memberikan petunjuk bahwa kalau masjidnya dengan jamaah yang sedikit, maka saf yang paling mulia adalah saf pertama. Kalau jamaahnya banyak, masjidnya besar, maka termasuk yang mendapatkan salawat para malaikat adalah mereka yang saf-saf terdepan, yang selalu disebutkan saf 1, 2, 3. Itu yang pertama. Dalam riwayat yang lain, supaya kita semakin bersemangat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi safil awwal lastahamu alai." Seandainya umatku ini tahu betapa mulianya saf pertama, ya, maka sungguh mereka akan berebutan untuk maju di saf pertama. Jadi seandainya saf ini penuh dan ternyata ada satu yang kosong, semua akan berebutan, dan seandainya tidak ada yang mau mengalah, dan itu pasti tidak akan mengalah karena dia tahu kedudukan dan kemuliaan saf pertama, mereka akan melakukan undian. Saya duluan. Tidak, saya duluan. Puski dulu. Kita push dulu. Itu kalau mereka tahu. Sayangnya ternyata umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, saudara-saudara kita, banyak yang tidak tahu
kemuliaan saf pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya tawadhu. Ya, semuanya tawadhu. Kalau ada kosong di depan, kita Pak. Kita. Nah, ini karena dia tidak tahu kedudukan dan kemuliaan saf pertama. Kita Pak. Kita maju di depan. Nah, ini karena mereka tidak tahu. Sedikit tambahan Pak, agak melenceng sedikit tapi ada sebenarnya hubungannya. Ada masjid di daerah Goa sana, setelah jembatan kembar Pak, saya sering isi kajian di sana. Itu saya diberitahu pengurusnya bahwa pengurusnya sudah sepakat bahwa jajaran saf pertama ini sekitar 5 sampai 6 orang di belakang imam itu harus pengurus yang berdiri di belakang imam. Saya bilang itu kayaknya perlu tinjau kembali Pak, sebab kalau begitu ceritanya berarti dia sudah cop duluan tempat. Tidak boleh mencop atau apa itu bahasa ya Pak, mengkapling. Tidak boleh mengkapling tempat di masjid, tidak boleh. Hukumnya makruh mengkapling tempat di masjid bahwa saya di situ tempatku. Nah, cuma memang rata-rata di masjid-masjid itu mengkaplingnya bukan di belakang imam, rata-rata yang di sudut-sudut ya mengkapling. Dia bilang bukan itu maksudnya Ustaz, jadi begini maksudnya. Setelah kejadian di beberapa masjid terjadi imam diserang, ada penyerangan imam, maka kita bersepakat pengurus masjid bahwa jangan sampai ada orang yang tidak dikenal untuk berada di belakang imam. Sebenarnya bagus juga supaya ketahuan. Nah, sehingga ada tiba-tiba maju lalu pukul imam atau bahkan bisa menikam imam, nanti setelah ditangkap divonis orang gila, itu kan masalah kita. Oh, bagus juga Pak, tidak ada masalah. Tetapi kita kembali ke permasalahannya, bahwa dari hadis ini memberikan petunjuk hendaknya kita selalu berlomba-lomba berada di saf pertama. Pembahasan berikutnya masih tentang saf. Kalau kita bikin pertanyaan Pak Ibu, di mana sebenarnya posisi makmum yang pertama kali? Di mana sebaiknya posisi makmum berdiri? Orang pertama yang berdiri di belakang imam, di mana? Jawabannya adalah persis di belakang imam. Jadi orang yang pertama di belakang imam itu ini Pak, dia di belakang imam. Begitu juga nanti ke belakang sampai di perempuan. Jadi perempuan mengukur orang pertama berdiri di belakang imam itu adalah mengukurnya dari sini. Dia lihat imam di depan, kalau dia bisa lihat maka diperkirakan dia berada di tengah. Kecuali kalau darurat, ada masjid yang tidak begini model saf perempuannya, dia bagi dua Pak. Maka itu darurat, maka dia ambil bagian tengah. Itu yang pertama. Dan disebutkan bahwa yang paling mulia, yang paling besar pahalanya, yang afdal adalah orang yang berdiri pas di belakang imam. Berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan mendekatlah. Maka semakin dekat makmum dengan imam, maka dia semakin afdal. Nanti orang berikutnya yang paling afdal adalah yang berada di sebelah kanan saf. Nah, ini supaya dimengerti, sebab masih banyak dan masih sering terjadi ya di beberapa masjid itu makmumnya mengambil saf bukan di belakang imam. Rata-rata yang saf kedua itu di sebelah kanan, dia di ujung kanan. Kalau kita bilang ke sini Pak, di sini Cek, kasih seimbang. Dia bilang tidak Ustaz, yang paling afdal itu adalah sisi kanan. Cocoknya sisi kanan, tetapi kalau tidak seimbangi bermasalah. Ternyata ada penyebab lainnya karena itu tadi ada di beberapa masjid bapak-bapak yang sudah mengkampling tempat di ujung sana. Jadi dia sudah berdiri di ujung sana, begitu iqamah
dia suruh maju orang, maju, maju. Dia sambil menunggu memastikan bahwa dia sudah penuh dan dia ada di ujung. Itu kurang bagus. Ya, so kalau longgar nanti sholat ternyata sedikit orang, balas sama dia di situ. Itu yang kedua. Ini kita bicara kenyataan supaya terjadi. Yang ini mungkin karena orang Indonesia itu selalu main perasaan. Yang sering melakukan coupling itu sebenarnya bukan karena dia mau menguasai tempat itu. Dia terlalu mainkan perasaannya. Adalah bapak-bapak yang sholatnya pakai kursi. Jadi bapak yang sholat pakai kursi itu tidak mau sekali berada di tengah. Dia selalu kodong. Kita bilang kodong karena itu perasaannya bilang, Ustaz, enggak enak kisah rasa kalau saya sholat pakai kursi baru di tengah kak. Enaknya itu di ujung. Nampaknya setelah kita telusuri, saya secara pribadi ngobrol banyak, ternyata dia itu salah menempatkan kursinya. Ya, ketika salat duduk. Akhirnya saya jelaskanlah bahwa tata cara salat duduk, yang ketika duduknya di atas kursi, maka yang diukur softnya itu adalah kaki belakang. Kaki belakang itu berada di garis. Bukan kakinya dia yang ada di garis. Kalau kakinya orang yang sholat itu berada di garis, berarti nanti kursinya kakinya ada di belakang. Itu akan merampas tempatnya orang di belakangnya. Itu artinya ya mengurangi keutamaan sholat karena nanti orang akan menghindar. Itu kita kembali bahwa soft pertama adalah soft yang paling mulia, kemudian di sisi kanan berdasarkan hadis yang disebutkan oleh, kalau saya tidak salah, kalau bukan Abu Dzar atau Mu'ad, beliau mengatakan, saya sangat suka sholat di belakang Nabi di sebelah kanannya. Kenapa? Karena Nabi SAW setelah salam beliau berbalik dan pasti kalau tidak menghadap ke depan itu paling sering ke kanan, dan saya sangat suka kalau beliau menghadap ke kanan, itu beliau melihat wajahku dan aku pun melihat wajah beliau. Jadi ini sunnah yang masih banyak ditinggalkan oleh imam, itu habis sholat itu masih tetap menghadap ke kiblat. Padahal sunnahnya balik ke belakang, kalau tidak ke arah kanan. Dan itu salah satu hikmahnya, dia bisa lihat jamaahnya sambil bertanya kemana fulan dan kemana fulan. Itu bagian yang kedua. Kemudian di kitab kita ini ulama menjelaskan setelah posisi makmum, dijelaskanlah kemudian tentang posisi imam. Di manakah posisi imam ketika sholat atau iqamah akan dikumandangkan? Tidak apa-apa ini Pak, kita ulang sedikit. Untuk itu, mari kita mendengarkan penjelasan ulama kita tentang kita dulu, tentang makmum. Kapankah sebaiknya makmum berdiri? Kalau kita ini sebentar habis adzan isya, kita sholat sunnah, lalu kita duduk di dalam masjid, kemudian iqamah. Kapankah kita berdiri ketika iqamah dikumandangkan? Imam Abu Hanifah diriwayatkan dari beliau berpendapat bahwa makmum jamaah yang ada di masjid itu berdiri ketika lafaz iqamah sudah sampai pada kalimat hayya 'alas shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, disitulah kata Imam Abu Hanifah makmum sebaiknya berdiri. Diriwayatkan dari Imam Malik dan Imam Ahmad, beliau berdua berpendapat bahwa jamaah itu berdiri ketika lafaz iqamah sampai pada kalimat qad qamatis salatu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, itu Imam Abu Hanifah bilang berdiri. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan belum.
Nanti pada saat lafadznya qad qamatis salatu barulah kita berdiri. Dan nampaknya ini lebih kuat. Karena kalau hayya 'alas shalah itu baru panggilan untuk salat. Sedangkan qad qamatis shalah dia sudah meminta kita untuk berdiri salat. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan kita itu berdiri idza farigal muqim minal iqamah. Kalau muadzinnya sudah bilang sudah selesai la ilaha illallah, barulah kita berdiri. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada riwayat yang lain dari Imam Malik. Beliau lebih condong bahwa kita itu makmum berdiri jika imamnya sudah kelihatan. Imam sudah kelihatan, kita berdiri. Jadi sekalipun muadzinnya baru ketok-ketok tapi imam sudah datang, maka sebaiknya kita berdiri. Sekalipun iqamah belum dikumandangkan, karena imam sudah datang, dan itu memberikan isyarat bahwa yang berkuasa memerintahkan iqamah dikumandangkan adalah imam. Itu berdasarkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Jika iqamah salat dikumandangkan, jangan berdiri dulu sampai kalian melihat aku. Jadi yang menentukan kita berdiri, kapan kita berdiri adalah imam sudah kelihatan. Dari sini seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa disarankan kepada muadzin jangan mengumandangkan iqamah sampai ketahuan siapa imamnya. Jadi kalau sudah kelihatan imam, iqamah, karena dia akan perintahkan. Jadi layar ini Pak, waktu ini iqamah itu, layar iqamah ini dan azan itu cuma alat bantu. Tapi kalau imam sudah bilang biarpun tinggal 2 menit, kalau imam sudah lihat tidak ada juga yang sholat, iqamah, maka dikumandangkan iqamah. Masih ada 2 menit. Kalau imam bilang iqamah, itu kekuasaan. Dia toseng sebagai kalau masalah sholat. Itu kekuasaan imam. Maka tidak boleh ada yang memerintahkan iqamah kecuali imam. Kenapa ini perlu saya sebut? Kita ulang lagi Pak, di beberapa masjid, dan nampaknya hampir semua masjid begitu. Kalau ada jenazah yang mau disolatkan, itu kadang-kadang belum masuk waktu, keluarga jenazah, keluarga mayit cari muadzinnya. Siapa muadzin di sini? Bilang muadzin, saya Pak, azan moko. Belum pi waktu Pak. Coba moko azan moko kalau ada jenazah mau disolatkan ini. Sebentar juga kalau selesai ko azan itu masuk tomi waktu. Itu tidak boleh, karena belum masuk waktu. Kalau azan belum masuk waktu, tidak sah panggilan salatnya. Tidak, tetap harus diulang. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini penjelasan hadis kita lewat ayat yang kita sebutkan tadi, bagaimana sebaiknya kita melakukan acara sholat kita, yang sekali lagi yang menentukan semuanya adalah imam. Kemudian kesimpulannya disebutkan bahwa makmum itu boleh berdiri kapan saja. Jadi kalau iqamah sudah dikumandangkan dan imam belum juga muncul, mungkin dia masih siap-siap di sini padahal sudah qad qamatis shalah, maka kita boleh memilih untuk kapan saja kita berdiri. Kalau kita masih mau duduk-duduk sebentar, padahal sudah sampai qad qamatis shalah, maka kita boleh duduk, atau bahkan sudah selesai iqamahnya la ilaha illallah,
makmumnya, imamnya baru muncul, barulah kita berdiri, maka itu juga dibolehkan dalam penjelasan ulama kita tentang masalah salat iqamah. Masih lama Pak? Masih ada waktu? Masih. Saya baca saja hadisnya lagi dulu ya, nanti kita akan jawab. Hadis berikutnya yang perlu kita pelajari, insyaallah 5 sampai 7 menit. Wa an Buraidah ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qala annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh. Dari sahabat yang mulia Buraidah ibn al-Aswad, beliau menceritakan, saya pernah salat subuh bersama Rasulullah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya. Aku pernah salat subuh bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai salat, salam ke kanan dan ke kiri, beliau balik, ternyata melihat ada 2 orang sahabat duduk-duduk di masjid. Duduk-duduk, tidak salat. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, fada'a bihima faji'a bihima tar'adu faraisuhuma. Maka Nabi bilang, panggil itu sahabat, kedua orang itu, suruh ke sini. Maka kedua orang sahabat itu setelah dipanggil datang duduk menghadap Rasulullah. Rasulullah mengatakan, qala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menahan kalian? Kenapa tidak salat? Kenapa duduk-duduk tadi saja di situ? Tidak salat, sedangkan kita salat ini. Ya. Kalau di sini Pak biasa kalau apa namanya? Kalau sholat Jumat, sementara khutbah masih ada yang duduk-duduk ahli hisab di luar saya kayak begitu. Tapi ini sudah salah. Apa yang menyebabkan kalian tidak ikut sholat tadi? Duduk-duduk saja di luar di situ. Maka kedua orang itu mengatakan, qad sallaina fi rihalina. Dia tabi Nabi. Tadi kami itu dalam perjalanan ke sini, sebelum sampai ke sini kami singgah sholat subuh di jalan. Maka kami sholat subuh sampai di sini ternyata baru orang sembahyang di sini. Dan ini memberikan petunjuk Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa sekali lagi, sahabat itu mengatakan, sudah mas sembahyang tadi berdua Kak, menuju ke sini kami sholat duluan. Dan ini memberikan petunjuk bahwa sesuatu yang wajar kalau masjid-masjid kita di Makassar atau di Indonesia secara umum itu waktu iqomahnya beda-beda. Jadi ada yang cepat sekali iqomah, ada yang jeda iqomahnya 3 menit ji, itu karena karo-karo ngasing ini. Cepat pokoknya sembahyang ada deh. Ada juga yang lama. Yang lama itu Pak, kalau di sini subuh Pak berapa menit jeda iqamat? Ya? 15. Lumayan Pak. Kalau dekat rumah 20. 20. Itu ada yang lambat. Dan itu memberikan juga ada kesempatan-kesempatan. Saya Pak kalau dari jauh sudah komat di jalan, di pinggir jalan, kemudian aku dapat ini dekat rumah. Saya dapat. Itu ceritanya. Maka apa jawab Rasulullah ketika sahabat ini mengatakan, tabi sudah pergi sembahyang belaka perjalanan ke sini, tahu-tahu sampai ke di sini ternyata baru pergi sembahyang kita. Maka Rasulullah mengatakan, la taf'ala, jangan lakukan yang begitu, lain kali jangan begitu nah. Idza shallaituma fi rihalikuma, nanti kalau kejadian lagi kau sudah sholat, sekalipun kau sudah sholat dalam perjalanan lalu berjalan lagi, lalu lihat satu kaum, kalian mampir di masjid dan ternyata di masjid itu baru orang sholat, maka fasalliya ma'a, sholatlah bersama imam itu. Ya. Fa innaha lakuma nafilah, ketahuilah bahwa sholatmu yang kedua itu akan bernilai
sholat sunnah. Dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian, ulama menjelaskan yang pertama, kenapa Nabi menegur dua orang itu. Kenapa tidak ikut sholat? Padahal kita lagi sholat. Ternyata itu untuk menghindari fitnah. Jadi tidak bagus memang Pak. Kalau ada orang sholat, kita lagi sholat, terus ada yang berdiri luar, itu bisa pandangannya orang lain mengatakan, lain-lain itu mesti, masa ada orang sembahyang dia berdiri, aliran apakah itu di dalam? Itu fitnahnya, itu berbahaya. Ya, karena ada, saya tahu, saya waktu masih kuliah di UMI Pak, tahun 94, saya selesai sampai 98, ada masjid memang bahkan aliran di Indonesia ini itu cuek sekali. Kalau kau sembahyang mau ke situ, padahal satu aliran. Temannya sembahyang, dia santai-santai saja. Itu tidak baik. Makanya Nabi melarang, karena dia akan mendatangkan fitnah. Kita sembahyang ini. Dan ternyata ada yang lebih parah dari hal ini. Di sini Pak, ada kalau 10 terakhir Ramadan ada yang sholat lail. Ada sholat lail juga. Nah, dekat rumah itu anak-anak muda, dan ada 1-2 orang tua itu ikut juga sholat lail. Tapi apa yang terjadi? Karena dia tahu sholat lail itu panjang, itu Pak, mereka tidak langsung berdiri. Kalau orang sudah sholat lail, imamnya baca ayat panjang, itu dia tidak berdiri. Nanti mau ruku, kan ketahuan itu kapan rukunya imam, itu melandai, bacaannya itu nadanya melandai. Begitu mau ruku, baru dia berdiri. Itu tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya karena dia melakukan ruku tanpa berdiri. Ini perlu dipahami oleh anak-anak muda kita. Motong dibilang salat lail, tapi kalau panjang duduk dulu. Ini tidak boleh. Yang masalahnya adalah karena mereka ada di dalam masjid. Orang sementara salat dia masih duduk. Ini yang perlu dijelaskan. Yang kedua, ulama mengatakan hadis ini memberikan petunjuk bolehnya terjadi sholat, dan pada sholat itu terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Ketika Rasulullah mengatakan, kalau nanti suatu saat kau sudah sholat di tempatmu, lalu berjalan menuju masjid, sampai di masjid ada orang sholat, maka sholatlah, karena sholatmu yang kedua itu akan menjadi sholat sunnah. Ulama membahas bahwa dari sini bolehnya terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Ya. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain, yaitu peristiwa Mu'adz bin Jabal. Bahwa Mu'adz bin Jabal, jamaah sekalian, itu adalah sahabat yang sangat dicintai oleh kaumnya. Kaumnya itu orang kampungnya tidak mau sholat kalau imamnya bukan Mu'adz. Mu'adz juga tidak mau sholat kalau tidak di belakang Nabi. Akhirnya terjadi kesepakatan, kalau begitu begini pale, nanti kalau waktu sholat tunggu saya mau sholat dulu bersama Nabi di Masjid Nabawi, karena jauh Pak. Dulu itu perjalanan kayak lewat pematang. Saya sholat dulu bersama Nabi. Nanti selesai sholat bersama Nabi, baru saya pulang jadi imam untuk kalian. Itu artinya Mu'adz menjadi imam, dan itu dihukumi sebagai sholat sunnah, dan makmumnya melakukan salat wajib. Jadi nanti kalau suatu saat Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak, kalau datang suatu saat masuk masjid habis duhur, masuk masjid ternyata selesai sholat, orang sudah pada pulang, tapi ada satu orang berdiri untuk sholat, dan kita tidak tahu apakah orang ini sholat sunnah atau sholat wajib. Karena kita bersemangat bahwa ini kayaknya orang sholat duhur ini, maka kita masuk di sampingnya, maka sah sholat kita. Sekalipun nanti setelah selesai sholat, kan dia 2 rakaat, dia sholat sunnah, berdiri dulu, duduk dulu, dia berzikir, dan mungkin tunggu dia mau jelaskan sama kita.
kita sambung 2 rakaat, masbuk. Setelah itu salam, orang itu mengatakan, tapi Pak, tadi itu saya bukan sholat duhur, saya sholat sunnah ba'diyah. Maka tidak usah diulang, sah sholat duhur tak, sekalipun imamnya tadi sholat sunnah, berdasarkan hadis ini dan hadis tentang Mu'adz bin Jabal. Dan satu penguatnya lagi adalah suatu saat Nabi SAW duduk bersama Rasulullah dengan sahabat. Selesai sholat, Nabi menghadap para jamaah. Tiba-tiba ada sahabat yang datang terlambat. Dia masuk dalam keadaan istilahnya sudah semua orang sembahyang sendiri mamak ini. Maka Nabi mengatakan, man minkum yatasaddaq, siapakah di antara kalian yang mau bersedekah kepada sahabat yang baru datang ini? Maka seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka sahabat yang terlambat datang itu menjadi imam. Kemudian sahabat yang bersedekah yang sudah sholat bersama Nabi menjadi makmum. Dan itu terjadi perbedaan. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, sekalipun gerakannya gerakan wajib. Jadi kalau suatu saat terjadi seperti itu, maka sah sholat yang kita lakukan. Alhasil dari sini juga mirip penjelasannya bahwa boleh mengulang sholat. Jadi kalau sudah pergi sholat, ternyata dapat orang lagi sholat dan mau sholat lagi, silahkan. Boleh mengulang sholat wajib 2 kali, tetapi pahala yang kedua itu menjadi pahala sunnah berdasarkan sabda Nabi di ujung hadis ini, fa innaha lakuma nafilah. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sebagai penjelasan dari 2 hadis yang berhubungan dengan perintah Rasulullah, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan-kebaikan, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Ini saja, sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita diskusi? Baik Pak, ya silakan. Dia sudah sholat juga. Ya. Ya. Dia bersama. Ya. 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 Dia bersama. Oh ya ya. Apakah ketika ya Gimana kita sambil katakan soal pertama selesai, salah bagi imam itu kita tidak suka. Saya kabur. Itu pertama. Yang kedua, saya kasih 2 jabatan saya. Sholat jamaah itu terpisah antara imam dan makmum. Satu kelompok. Iya. Iya. Terutama kasih ini 110 menit. Sudah tentukan Pak ini mana, ini terbagi mana, ini. Iya. Jadi kita harus siap. Jadi tapi kalau amat mensukai sholat itu, sepertinya tidak perlu lagi yang imam. Ayo berangkat. Sudah berjalan dulu. Iya. Jadi tidak perlu lagi. Ayo berangkat. Saya berangkat karena sudah sepakat. Iya. Apakah nilai sepakat ini belum cukup? Sehingga imam doa tetap. Ayo berangkat. Iya iya iya. Satu waktu saya lain. Kalau pertama dia tidak masuk. Jadi masuk dua. Iya. Jadi soalnya kenapa begitu? Jawabnya untuk menjaga timbal imam. Saya kaget. Kok cari bebas? Cari begitu sini. Rupanya dia kaitkan dengan yang orang.
sana tuh apa namanya ada pengaturan begitu, protokoler. Saya pikir begitu. Imam ini Pak, imam yang tidak masuk kecuali iqamah. Ya, Ustaz tadi kenapa itu? Jangan di lawan imam, di lawan imam. Saya kaget saja, saya orang apa? Saya tidak menerima itu. Maaf saja. Kalau bukan di lawan sini, ada. Baik. Baik, tapi kalau saya lupa diingatkan lagi ya. Menyangkut saf pertama. Iya. Saf pertama kalau diketahui semua amalannya ini, maka semua orang akan muncul ke saf pertama. Iya. Masalahnya adalah cepat berdiri. Kalau cepat berdiri, maka orang bisa keluar yang seperti dia bilang, kerap itu akan saf pertama, kalau itu berdiri. Itu yang biasanya yang terjadi. Sehingga saya bertanya, bagaimana kemuliaan saf pertama bagi orang yang cepat berdiri, yang membuat gada di belakangnya, yang saf di belakangnya pasti gada keluar. Coba tinggalkan tempat. Orang yang banyak orang yang ketika dia mengetahui bahwa saf pertama itu sangat mulia, sebagaimana hadis tadi. Iya. Maka orang akan berguru saf pertama. Iya, betul. Masalahnya adalah orang yang berguru pahala saf pertama itu cepat sekali berdiri, Pak. Iya. Cepat berdiri yang membuat di satu masa ketika dia gerak tahu Baru mau coba pulang. Nulang kalangkai ki. sehingga saya melihat standar pahala yang disebutnya. Baik, masih panjang juga tuh Pak, banyak nih. Baik, Bismillah. Pertama ya tentang ini adanya layar ini itu masalah teknis. Jadi kalau sudah disepakati, alhamdulillah bahwa jangan iqamah kalau tidak belum sampai 0. Ya dah, kalau sudah 0 baru iqamah. Kalau yang sudah disepakati teknis. Saya tadi cuma mengatakan berbicara tentang kekuatan imam atau kedudukan imam. Dia penguasa, dia yang bisa menentukan kapan qomat, kapan tidak. Bahkan imam sekalipun sunnah 0, kalau bilang jangan dulu, jangan. Itu kekuasaan. Tapi kalau bapak-bapak para pengurus sudah sepakat, sudah begitu sepakatannya, ya alhamdulillah, berarti tidak usah lagi diprotes. Tinggal imam yang menyelesaikan diri bahwa siap-siap memang ki, kalau sudah bunyi nih berarti siap-siap maki. Tapi secara sunnah bahwa seperti saya jelaskan tadi, ulama menjelaskan, Imam Syafi'i mengatakan begini, Imam Ahmad mengatakan begini, yang kemudian riwayat dari Imam Malik mengatakan bahwa kami itu berdiri dan itu perintah Rasul kalau Nabi sudah kelihatan. Jadi makanya kesimpulannya tadi, kapan saja bapak-bapak yang ada di masjid berdiri semuanya boleh. Tadi itu penjelasan ulama kita itu melihat di mana sisi afdalnya. Jadi alhamdulillah kalau sudah sepakat nih Pak, jangan mikir lagi ganggu gugat. Tinggal baku kita baku atur tuh. Saya cuma menjelaskan yang mana posisi imam dan seterusnya. Enggak ada masalah Pak. Iya. Jalan saja. Ya, yang jalan secara alami sesuai kesepakatan. Kemudian ya, dia tidak mau keluar kecuali sudah iqamah. Itu hak dia. Saya tidak mau keluar kecuali sudah iqamah. Kalau itu hak dia. Tapi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dia keluar, dia yang memerintahkan iqamah. Dalam riwayat yang lain memang Bilal itu hanya akan mengumandangkan iqamah setelah minta izin. Jadi sering-sering dalam banyak riwayat kalau sudah dirasa sudah perlu iqamah, Bilal itu masuk ke rumah Nabi, mengetuk pintu baru mengatakan, tabiat Nabi, kita iqamah mi? Maka Nabi mengatakan iya, iqamah mi. Jadi beliau kembali ke masjid, kemudian Rasulullah masuk karena dekat sekali satu dinding dengan kamar beliau dengan masjid. Tidak salah. Kemudian ke pertanyaan pertama, bagaimana bisa dikatakan itu salat sunnah dan itu salat wajib? Kita dengarkan baik-baik hadisnya kembali.
Rasulullah mengatakan pada sahabat itu, kalau kamu sudah sholat di perjalanan, ya, lalu sampai ke masjid, ternyata sholat di masjid itu baru didirikan, maka sholatlah lagi. Kenapa? Fa innaha lakum nafilah. Karena sholat yang keduamu itu akan menjadi pahala sunnah untukmu. Jadi yang dimaksud adalah pahalanya pahala sunnah. Tetapi sekalipun itu disebutkan secara teks bahwa yang dimaksud sholat kedua itu bukan sholat sunnah, tetapi dia pahalanya yang pahala sunnah, ulama menjadikannya sebagai dasar bolehnya terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Yang satu sholat sunnah, yang satu sholat wajib. Jelas Pak? Masih ada satu yang tersisa. Kalau orang itu sudah sholat dalam perjalanan di masjidnya, tiba di sini orang lagi sholat, dia niatnya niat apa? Begitu Pak ya? Dia niatnya niat apa? Niat sholat sunnah atau niat sholat wajib? Niat sholat wajib, tapi pahalanya pahala sunnah, karena yang dilaksanakan, yang didirikan ini orang adalah sholat wajib. Bisa jelas Pak? Saya sudah dengar tapi saya tidak paham. Saya sudah. Ya, tidak ada masalah. Jelasnya ulama menjelaskan seperti itu. Kita mami yang bisa mengukur diri sampai di mana level kita tentang penjelasan ini. Saya Pak secara pribadi tidak pernah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan agama dengan pendapat saya. Saya cuma mengutip. Makanya selalu saya bawa kitab. Jadi nanti kalau ada yang protes saya, silakan baca sendiri. Begitu penjelasan ulama. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan begini silakan, mau ditolak ya itu hak Bapak. Kalau mau diterima ya alhamdulillah, saya juga menjelaskannya penjelasan ulama. Ya, kalau level ulama alhamdulillah ya. Tidak ada masalah. Pertanyaan tadi tentang ya, kita sudah jelaskan tadi beberapa hadis tentang keutamaan saf pertama. Sayangnya sekali lagi kita orang Indonesia ini selalu bermain perasaan. Tapi pada sisi yang lain, pada kenyataannya perasaannya banyak dimainkan, tapi dia belajarnya tidak selesai. Istilahnya sekolahnya cuma sampai gerbang. Untuk itu, untuk membantah orang-orang mengatakan kau kan masuk kau di masjid, selalu tahu kau mau di saf pertama, baru cepat kau mau pulang. Perlu dipahami bahwa orang yang maju di saf pertama karena dia paham pahalanya dan nilainya. Dia cepat pulang kemungkinan karena memang ada urusan. Hanya saja perlu dipahamkan kepada orang yang seperti itu supaya kalau sudah di sholat jangan langsung pulang, duduk dulu. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan berlama-lama di masjid, berzikir-zikir dulu. Jangan juga assalamualaikum warahmatullahi, langsung loncat. Akhirnya langkah-langkai pundaknya orang. Nah itu duduk makin dulu sebentar, berzikir. Itu juga. Kalau diizinkan Pak, kasih saya 2 menit. Masalah ini juga berhubungan dengan sholat sunnah ba'diyah. Sebagian kita memegang satu hadis yang perlu dijelaskan dengan baik, bahwa memang disunnahkan setelah sholat wajib, kalau mau di sholat sunnah itu bergeser sedikit. Jadi bergeser sedikit, bukan bergeser banyak sampai harus ke belakang. Yang terjadi juga kadang-kadang sudah sholat, sudah berzikir, mau sholat sunnah, itu dia minta izin sama sampingnya, tapi Pak, gantian ke dulu, saya mau sholat di sini. Akhirnya di sampingnya juga bilang, Pak, saya mau samping. Akhirnya pindahnya jauh ke sana. Bergeser itu tidak mesti panjang begitu, bisa 1 jengkal ke depan, ke belakang atau kiri kanan. Jadi tidak mesti jauh ke belakang. Ini juga tapi kita selalu harus berprasangka baik. Kemungkinan besar ketika dia berada di saf terdepan ternyata agak panas, dia rasa dia butuh tempat yang agak sejuk-sejuk kena AC, atau tadi itu terlalu sempit, mungkin di samping kiri kanannya terlalu nyunnah.
Ya mau nak kasih rapat sekali, dia mau keluar juga, mau marah juga lah, ngapa ini pasti paki, tapi dia tahan. Ya akhirnya ya mundur ke belakang. Begitu Pak kira-kira. Ya, saya kira begini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu memberikan kita taufiknya. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.